Oke, selamat pagi anak-anak. Kita masuk lagi ke sebuah materi lebih lanjut ya. Di video yang terdahulu saya sudah meminta kalian membuat catatan tentang apa itu yang bernama surat lamaran pekerjaan. Nah, di video ini kita akan mulai bicara tentang teknis pembuatan surat lamaran pekerjaan ya. Maka saya berharap kita semuanya menonton video ini secara full, secara utuh dari mulai sampai habis supaya kalian bisa lebih paham mengenai poin-poin yang ada dalam surat lamaran pekerjaan dan apa kepentingan-kepentingan hal tersebut. Karena ini menyangkut nantinya bila kalian mencoba untuk membuat sebuah lamaran pekerjaan untuk bekerja profesional tentu saja ya. Oke, kita mulai saja mengulas kembali tentang surat lamaran pekerjaan adalah permohonan untuk bekerja pada suatu tempat ya. Jadi kalau kita bisa masuk ke sebuah tempat dan bekerja di sana, kita mengajukan proposal ya. Atau proposalnya atau propos kita ya yang bentuknya adalah lamaran pekerjaan ya. Lamaran pekerjaan ini memuat identitas diri. Di sini ada nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, alamat, apa yang diinginkan dan apa yang menjadi modal kita, ya, kualifikasi kita untuk sampai pada pekerjaan itu. Di video sebelumnya kita udah bicara soal materi-materi ini. Nanti di video ini kita lanjutkan lagi dengan melihat isi dari surat lamaran pekerjaan ya. Saya tidak menampilkan sebuah surat lamaran pekerjaan secara utuh, tapi saya penggal-penggal di dalam slide-slide ini supaya anak-anak bisa melihat lebih detail. Sementara kalau mau lihat bentuk utuhnya, kita bisa langsung lihat di buku yang PDF-nya sudah saya kirim ke kalian, buku PDF, buku Kurtilas, dan juga di Google ada sebenarnya. Apa itu surat lamaran pekerjaan, bahkan yang berbahasa Inggris juga ada, tapi untuk dalam pelajaran ini Bapak ingin kalian semua memahami poin-poinnya, apa pentingnya, sehingga kalian tidak membuat kesalahan ketika melakukan lamaran pekerjaan ya. Oke, yang harus diperhatikan, bentuk surat dalam surat lamaran pekerjaan adalah bahasanya resmi. Karena itu kalian tidak bisa menggunakan bahasa santai, gue, lo, apalagi bukan berarti gue dan lo itu dari dalam bahasa Indonesia. Itu ada, tapi dalam penggunaannya berada di ragam santai ya. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, karena itu penulisan-penulisan eh, preposisi, penulisan apa namanya itu ya kata-kata tugas ya dari untuk dan pada bagi dalam judul, penulisan disambung dipisah, lalu juga yang bernama apa namanya bahasanya baku dan tidak baku itu juga penting, sangat sangat penting ya untuk kalian bisa menunjukkan suatu hal yang baik buat yang akan menjadi tempat yang kalian lamar. Ditulis dengan tangan. Nah, sebenarnya ini opsional ya, ditulis tangan. Biasanya pakai kertas folio bergaris atau ditik ya, ditik. Lalu dimasukkan di printnya di kertas HVS berukuran kuarto atau folio ini F4 atau A4 ya. Itu yang normalnya yang dipakai sama penulisan pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang pasti A4 atau F4 itu ada amplopnya tersendiri, karena itu ukurannya harus standar itu ya. Kita nggak bisa pakai ukuran asal-asalan. Kita punya kertas ukuran letter di rumah atau ada kertas surat di rumah dan kita mau pakai itu tidak bisa ya. Kita sebaiknya melakukan secara formal, secara apa ya konvensional, yang dipakai adalah kertas seperti itu. Tulisan harus bersih,
Dalam arti jangan pakai di blok coret-coret di apa namanya. Ya kalau kalian masih bisa melakukan penulisan yang rapi, yang gak usah sampai ada yang salah dan dicoret, tapi ditulis ulang aja dengan tulisan yang lebih rapi, karena tulisan itu menggambarkan karakter kalian juga loh. Karena ada ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan seseorang. Sesuai dengan EYD, berarti ada aturannya, bahasanya baku dan bakunya dipikirkan ya. Jangan sampai kalian salah. Misalnya kalian mau mendaftar ke pabrik telur lagi. Misalnya apa ya, distributor telur yang sedang berkembang, terus kalian tulisnya saya ingin kepengen ya, kepengen mendaftar di perusahaan pengepakan telur. Nah, jangan pakai telur tapi pakai telur, karena bahasa Indonesia yang baik dan benar menggunakannya telur, seperti itu ya. Lalu bagian-bagiannya lengkap. Ada hal tentang apa? Ini menyangkut suratmu, disposisinya nanti oleh penerima akan dimasukkan ke bagian mana, ke lamaran kah, ke tawaran kerjasama kah di perusahaan dan sebagainya, supaya jelas. Jadi hal apa itu tertulis di awal ya, hal yang menjadi surat lamaran pekerjaanmu. Lalu tempat tanggal, alamat, ini yang paling penting ya. Alamat sekarang memang kita sering sekali alamat kita tidak terlalu bisa juga dilakukan pengiriman surat melalui data fisik atau data elektronik ya. Jadi ada dua pilihan ya, bisa data fisik bisa data elektronik. Yang fisik kan berarti kamu kirimkan lewat amplop, lewat pos dan sebagainya, tapi juga yang elektronik bisa kamu kirimkan lewat email. Dan ada kalanya perusahaan bisa akan membalas dengan telepon ya, karena itu jangan sampai salah menuliskan alamat email. Atau ya kalau kita kirimnya email ya enak ya, tapi kalau kita kirimnya tulisan printan, kita kirimnya surat di amplop, kita kirim tapi di situ yang terprint atau tercetak email kita salah satu huruf, kan ketika mereka mau membalas lewat email gagallah masuk. Bapak pernah punya sebuah pengalaman melamar pekerjaan dan Bapak tidak dapat panggilan karena ternyata Bapak salah menuliskan nomor handphone ya. Nomor handphonenya typo gitu di belakang. Ternyata pas saya periksa memang tidak benar memasukkan waktu pengetikan nomor handphonenya. Untungnya sekolah yang dulu pernah Bapak lamar tetap mengirimkan email, jadi ada undangan pemanggilan interview melalui email, dan juga ada penegasannya melalui handphone. Dan kebetulan lewat handphone waktu itu Bapak gagal, tapi lewat email sampai ke Bapak dan Bapak baca, dan akhirnya Bapak bisa menemui apa yang harus Bapak temui dalam kelanjutan proses menerima pekerjaan tersebut. Jadi jangan sampai salah menuliskan alamat, karena alamat handphone, nomor telepon, alamat email itu adalah sarana perusahaan yang akan kita lamar untuk menghubungi kita kembali ya, kalau kita dipertimbangkan oleh mereka untuk menjadi pegawainya. Nama ya, itu data pribadi. Alamat harus sesuai, lalu bisa dikirimkan lewat kotak pos atau ke biro iklan. Nah, itu tergantung dari apa yang menjadi tempat yang diminta dalam pengiriman surat lamaran pekerjaan. Yang harus dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan adalah daftar riwayat hidup. Dia bahasa Inggrisnya pakai istilah curriculum vitae ya, atau CV. Jadi kalau kalian dengar apa itu CV, nanti di bagian akhir pembelajaran kita hari ini Bapak akan tunjukkan contoh CV ya. Sementara contoh CV-nya sebenarnya gampang aja, kalian tinggal coba cari di Google, biasanya akan keluar contoh-contoh CV. Tapi Bapak akan menjelaskan tentang bentuk CV itu apa dan kepentingannya apa ya. Fotokopi ijazah terakhir. Nah, kalau kalian punya banyak ijazah, ya kalau kalian lulusan SMA ya kalian masukkan fotokopi ijazah SMA aja sebagai lampiran. Gak usah ijazah SMP, ijazah SD, ijazah TK, ijazah playgroup dimasukin, jangan ya. Hanya cukup ijazah terakhir. Nah, kalau sertifikat bolehlah semuanya kalian sertakan sebagai bahan pertimbangan, karena menyangkut nilai jual kita
bargaining point kita lah ya sebagai orang yang mau melamar pekerjaan tersebut. Dan surat keterangan kelakuan baik atau SKKB ini biasanya diminta juga oleh perusahaan, tapi opsional ya, bisa iya bisa tidak. Tapi ada baiknya nanti bila kalian mau bekerja, kalian membuat surat kelakuan baik ya. Kelakuan baik ini bisa dibuat suratnya di polisian sektor atau polsek ya, di polisi sektor ya di wilayah kalian masing-masing atau di Polres ya. Biasanya kalau polsek itu untuk yang urusan-urusan surat keterangan kelakuan baik yang tidak terlalu formal bisa dilakukan di polsek. Sementara misalnya kalian melamar ke CPNS ya, calon pegawai negeri sipil, kalian akan diminta untuk menggunakan membuat SKKB di Polres gitu ya, tergantung apa yang diminta lah. Bahkan sekarang ini ada yang surat keterangan apa namanya dari BNN ya, surat keterangan bebas narkoba. Bahkan juga sekarang apalagi dewasa ini lagi marak-maraknya pandemi, ada juga yang surat yang perlu dipegang oleh seseorang ya, surat hasil swab tes COVID-19 dan sebagainya. Tapi ya itu opsional lah ya. Yang pasti yang perlu dilampirkan antara lain ya inilah daftar riwayat hidup, fotokopi jasa, sertifikat dan SKKB. Walaupun SKKB yang terakhir ini opsional. Surat keterangan pengalaman bekerja juga penting. Misalnya kalian pernah bekerja di tempat serupa ya dengan yang akan kalian lamar, atau kalian juga bisa membuat misalnya kalian pernah bekerja di satu tempat dan ketika kalian keluar baik-baik, kalian pasti akan diberikan surat keterangan bekerja di sana. Nah itu akan jadi rekomendasi kerja di pekerjaan kita yang berikutnya. Surat keterangan berbadan sehat, nah jika diminta juga nih opsional ya. Ini misalnya kita melamar ke apa ya, Bapak pernah dulu mencoba masuk ke militeran ya, diminta surat keterangan sehat. Waktu itu Bapak nggak masuk militer sih, ya, karena ya memang bukan jalan Bapak juga ya, walaupun mungkin Bapak masih punya cita-cita dulu ya, tapi ya dulu waktu SMA, lulus SMA Bapak sempat mencoba mendaftar ke Akabri ya, Akademi Militer ya, Akademi Angkatan Bersenjata. Nah waktu itu ada surat keterangan berbadan sehat dan sebagainya juga bisa jadi diminta. Ya, ini biasanya mengurusnya ke dokter. Lalu fotokopi KTP SIM. Nah SIM ini penting loh. Bila kalian punya SIM, kalian bisa mengemudi, itu penting. Karena ternyata ada perusahaan-perusahaan tertentu yang suka dengan calon pekerjanya yang punya SIM, apalagi dia bisa mengendarai mobil, mengendarai motor, karena dianggap mumpuni atau pantas layak untuk bekerja dan punya nilai tambah. Suatu waktu diperlukan bisa melakukan mengemudi mobil, bisa mengemudikan motor atau apapun yang bisa dia untuk bantuan terhadap perusahaan itu kan berarti kalian bisa membantu karena kalian punya kemampuan. Jadi kalau punya SIM fotokopinya bisa juga ya sebagai walaupun itu pelengkap data tapi juga sebagai tambahan penguat kita sebagai apa namanya nilai jual kita ya. Ya, kemudian pas foto biasanya orang menyertakan untuk lamaran pekerjaan menggunakan pas foto ukuran 4x6 atau 3x4 ya. Biasanya itu yang dipakai. Surat tamat peran pekerjaan, nah ini dia. Diajukan biasanya berdasarkan beberapa hal. Misalnya pertama karena iklan. Misalnya kamu melihat surat ada iklan lowongan pekerjaan di koran dan kamu melamarnya, maka di dalam surat pembuka suratnya kamu harus menuliskan setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa tanggal berapa yang isinya menyatakan ini menunjukkan kalimat ini menunjukkan sandaran kamu tentang lamaran pekerjaan itu berasal dari iklan tersebut. Jadi kamu nggak ujuk-ujuk kirim lamaran, tapi karena kamu tahu bahwa perusahaan tersebut membutuhkan kamu, maka itu kamu harus tulis. Bisa juga misalnya sehubungan dengan iklan yang saya baca di dalam harian Kompas tanggal berapa yang isinya menyatakan bahwa perusahaan yang Bapak kelola membutuhkan jasa seorang akuntan misalnya.
Maka dengan ini saya mencoba untuk mengajukan lowongan tersebut dan mengajukan diri untuk posisi tersebut. Lalu kamu ceritakan hal-hal yang menjadi kelanjutannya ya. Nah, ini contohnya pembuka lagi, ya pembuka yang tadi juga masih berdasarkan iklan. Dalam harian bla bla bla, tanggal bla bla bla, saya telah membaca iklan bla bla bla. Atau memenuhi iklan Bapak Ibu dalam harian bla 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 mengenai apa? Ini adalah opsional ya. Bisa kalian lakukan kalau kalian melamar pekerjaan berdasarkan iklan. Lalu ada pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, maka kamu harus menuliskannya berkenaan dengan pengumuman nomor bla 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 tanggal bla 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 tentang penerimaan karyawan PT bla bla bla. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 nulis nama biodata mengajukan lamaran untuk posisi apa gitu. Itu namanya pengumuman resmi dari instansi. Oke. Lalu permohonan instansi kepada kepala sekolah, contoh pembukanya setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, misalnya kamu ada instansi yang kerjasama dengan sekolah kita, tapi ini misalnya kalau kita sekolahnya di kejuruan sih ya, kalau di SMA mungkin kita nggak pakai ini ya, misalnya dapat informasi dari kepala sekolah tentang kalian mau direkrut sama PT apa, nah ini pembukanya seperti ini bisa ya. Nah, kalau ada informasi dari orang lain, ya tulis. Misalnya kamu dapat informasi dari bapak siapa, dari orang mana, ya. Tapi biasanya ini informasi dari orang-orang yang dekat dari perusahaan tersebut ya. Kalau kamu ketemu dari tukang rokok, mau bilang, oh yang di belakang warung saya lagi cari pekerjaan. Jangan kalian tulis ujuk-ujuk menurut informasi baik bapak tukang rokok. Perusahaan Bapak membutuhkan ya, mungkin nggak begitu ya, tapi berdasarkan informasi yang saya terima dari masyarakat bahwa perusahaan Bapak membutuhkan seorang akuntan, sehubungan dengan hal tersebut saya yang merasa memiliki pendidikan untuk itu mencoba melamar pekerjaan itu misalnya. Nah, ini terakhir ada yang inisiatif sendiri yang bertanda tangan di bawah ini bla bla bla, sebutin nama kamu kan, dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada. Nah ini kalau kita ngajuin ujuk-ujuk nih, kita lihat ada perusahaan oke, menarik, tapi kita nggak tahu dia terima pekerja apa enggak, tapi kita sekadar ngirim lamaran aja, kalau diterima syukur, kalau nggak terima nggak apa-apa, ya udah bisa memudahkan membuka dengan cara yang ini ya. Oke, kita lihat contoh surat lamaran. Bagian atas ya, lihat ya, ada Bogor 1 Maret, nah, ini tanggal, tempat tanggal. Lalu di pojok kiri atas ada hal lamaran, nah, biar orang yang menerima surat kita langsung bisa pisahin. Oh ini surat lamaran, oh ini surat tawaran pekerjaan, nanti ya pisah-pisahin di meja, jadi nanti bisa lebih mudah untuk menentukan surat kamu dibaca oleh siapa, bagian mana gitu ya. Lalu nah ini itu alamat surat ya. Terus langsung setelah alamat, ingat kalau nulis alamat nanti di soal-soal ujian nasional jangan ada pilihan tulisan kata kepada, tapi langsung YTH siapa, yang terhormat siapa. Kalau kalian tulis pilih pakai kepada itu nanti akan salah. Kemudian tulisan tanggal juga seperti yang ini 1 Maret 2006 ya. Nah, harusnya antara Bogor dengan 1 itu dengan koma 1 ada spasi tuh. Cuman di sini kurang spasi ya. Harusnya langsung 1 Maret. Nah, ini dia penulisan tanggal yang benar 1 Maret 2006 begini. Bukan apa namanya? Bukan lagi yang pakai tanggal-tanggal 1 strip 3 strip 2006 itu salah, yang benar begini ya. Oke. Lalu salam pembuka dengan hormat. Nah, setelah membaca iklan yang dimuat dalam, nah gitu ya, ini bisa jadi sebuah pembuka.
Harian Kompas, nah ini lanjutannya di bawahnya. 28 Februari yang isinya menyatakan bahwa perusahaan Bapak Ibu membutuhkan tenaga administrasi, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini nama menjelaskan Maulida Mauliani, tempat tanggal lahir. Nah ini nih, dalam penulisan surat pemberian kata nama, tempat, alamat pendidikan ini depannya ini huruf kecil, ini bener ya. Nanti di soal ujian nasional N dalam kata nama harus kecil, T dalam kata tempat harus kecil, A dalam kata alamat harus kecil, P dalam kata pendidikan harus kecil ya. Itu karena itu pemberian, jangan pakai huruf besar di sana ya. Lalu penulisan jalan disingkat itu JL, jalan itu disingkat JL, bukan JLN ya, itu yang benar ya. JL ya. Oke. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan sesuai dengan lowongan tersebut. Saya dapat, nah ini menjelaskan kualifikasi kita. Saya dapat mengoperasikan komputer, bla bla bla. Oke. Saya pun pernah praktik di industri selama 6 bulan. Ini menjelaskan pengalaman kita. Makin berpengalaman kita, makin tertariklah perusahaan menggunakan jasa kita. Sebagai pertimbangan bersama dengan ini saya lampirkan satu daftar riwayat hidup. Nah sebenarnya ini tersusun ke bawah ya, cuman di sini malah dibuat jadi satu paragraf gitu ya. Harusnya satu daftar riwayat hidup, enter. Dua fotokopi jasa, enter. Tiga fotokopi gitu ya sampai selesai. Lalu kita juga ada salam penutup. Saya berharap kiranya Bapak Ibu berkenan menerima saya. Dan jika memerlukan saya wawancara, saya bersedia memenuhinya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ini udah sopan sekali. Gak usah terlalu berlebihan dengan beribu-ribu ucapan terima kasih saya ucapkan dan sebagainya ya. Dan ada tanda tangan, ada hormat saya, salam penutup dan tanda tangan. Di atas nama Maulida Melian ini harus ada tanda tangan. Demikian ya. Nantinya kalau kita mengirimkan surat lamaran pekerjaan, maka kamu akan mendapatkan balasan ya. Balasannya bisa dua hal isinya. Bisa diterima atau diproses, bisa juga ditolak. Lebih pahit lagi nggak dapat balasan ya. Ditolak nggak tahu, diterima nggak tahu tapi nggak dibalas, tapi biasanya itu ya udah pasti ditolak sih ya, karena kita tidak dihubungi lagi. Tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang bagus ketika menolak dia pun akan memberikan penolakan surat lamaran, menolak kita dia akan mengirimkan penolakan tapi dengan bahasa yang santun ya. Kalau panggilan biasanya isinya kapan kita harus hadir berikutnya, terus kita harus kemana, menemui siapa, untuk keperluan apa yang harus kita bawa, biasanya itu tercantum dalam surat balasan lamaran kalau kita dipanggil. Nah, kalau kita ditolak, biasanya dia akan mengirimkan ucapan terima kasih atas kiriman surat, menyesalkan, melakukan kalimat penyesalan. Nah, ini biasanya di UN juga keluar nih soal-soal ini tentang kalimat penolakan yang benar ya, yang pasti dia sopan, dia akan mohon maaf untuk saat ini posisi yang Bapak ajukan belum dapat kami penuhi karena ada beberapa hal misalnya gitu ya. Nggak mungkin dia maaf Bapak ditolak karena Bapak jelek ya, misalnya gitu, itu nggak bisa ya. Pastinya itu akan jadi salah, dan alasan penolakannya biasanya akan tetap dilakukan secara santun dan biasanya mereka akan memberikan harapan yang membesarkan hati supaya istilah bahasa Inggris no hard feeling gitu ya, jadi kita nggak sakit hati lah ya. Oke, sekali lagi yang harus kita perhatikan adalah menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Ini kalau kalian jadi pihak perusahaan yang akan mengirimkan balasan surat penolakan ya, biasanya harus pastikan kata-kata kita nggak akan menyinggung perasaan, harus halus, didahului dengan kata maaf, mohon maaf dan sangat menyesal ya. Jangan menggunakan kata ditolak atau tidak diterima, tapi bisa diganti dengan yang lebih halus, misalnya belum dapat kami penuhi, lowongan telah terisi, Anda terlambat mengajukan lamaran, belum ada formasi yang cocok dengan Anda, demikian ya. Itu lebih sopan dan tidak menyakiti hati orang yang membaca. Nah, ini adalah contoh balasan dari surat lamaran pekerjaan ya, kalau isinya berupa panggilan. Nah, kalau dipanggil si Meliani ini dia harus nulis begini nih, kiriman dari perusahaan akan begini. Nah, ini dari Bu Nur ya,
pada bagian SDM misalnya, dijelaskan kapan kalian harus ketemu dan sebagainya. Oke, kita udah lihat contoh surat alasan yang dipanggil. Oke. Nah ini kalau yang ini, oh ditolak ya, ditolak. Ya ditolak pastinya di mana-mana juga sakit ya. Siapa sih yang ditolak merasa senang ya? Yang nolak juga kadang-kadang gak enak hati. Nah makanya yang nolak pun untuk tidak menyakiti hati orang yang ditolak, dia akan tuliskan harus dengan kata-kata yang santun dan sebagainya ya. Oke, kalimat saya tidak bersayap, semoga tidak memikirkan ke hal-hal yang lain. Tapi kalau kalian memikirkan tentang hal yang lain, masalah tolak menolak, ya itu urusan kalian. Ya, yang pasti untuk menolak sesuatu lakukan secara santun dan tidak menyakiti hati siapapun ya. Oke, ini contoh. Lalu apa itu yang namanya CV atau daftar riwayat hidup? Nah, secara singkat Bapak tunjukkan contohnya ya. Nah, ini karena ketikanya jadi apa namanya format jadi geser ya, harusnya titik duanya ini berbaris ya. Contoh daftar riwayat hidup. Nah, di paling atas kalian harus tulis daftar riwayat hidup di bagian atas kertas ya. Atau bahasa Inggrisnya curriculum vitae supaya orang yang membacanya tahu, oh ini daftar riwayat hidup. Lalu tuliskan data pribadimu, nama kamu siapa ya, eh, tanggal lahir apa, jenis kelamin apa gitu ya, agama, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Itu harus kamu pikirkan. Tulis data dengan lengkap, ingat, data di bagian data pribadi jangan salah, karena perusahaan akan menghubungi kamu lewat situ, lewat alamat, lewat nomor telepon, email dan sebagainya. Kamu cantumkan. Bahkan dewasa ini kalau kamu punya sosmed juga bisa ditulis nama alamat sosmednya. Lalu riwayat pendidikan, silakan tuliskan riwayat pendidikanmu dari yang terbaru hingga ke yang dulu. Ini bisa dua cara ya. Bisa dari mulai dari TK-nya di mana sampai akhirnya di mana. Bisa kebalikannya dari yang S1-nya dulu atau dari ijazah terakhir sampai ke ijazah awal ya. Itu terserah. Yang pasti poinnya adalah ada data pribadi, ada riwayat pendidikan. Lanjut lagi, ada poin ketiga, pengalaman kerja. Misalnya kamu punya pekerjaan di mana aja, ditulis pengalaman-pengalamannya di situ. Seperti yang saya lihat di sini, ada yang dituliskan di mana saja. Nah, dituliskan semuanya pengalaman kerjanya. Bahkan kalau kamu nggak punya pengalaman kerja, apapun yang misalnya pekerjaan kamu yang bentuknya non formal, misalnya PKL juga atau praktek latihan kerja juga nggak apa-apa ditulis di situ ya, supaya menjelaskan bahwa kamu misalnya nanti kamu pernah praktek di mana walaupun itu cuma magang waktu kamu nanti kuliah, kamu bisa tulis di situ magang di perusahaan mana gitu ya, itu bisa tanggal berapa, bulan apa sampai bulan apa atau tahun berapa waktunya. Lalu pelatihan atau kursus dan seminar, kalau kamu pernah ikutan pelatihan, kalau pernah ikutan kursus, silahkan ditulis di situ ya, apapun yang menjadi pelatihan yang pernah kamu ikuti dan bersertifikat utamanya bisa ditulis di pelatihan, kursus dan seminar yang pernah kita ikuti. Lalu ada poin berikutnya, poin ini sebenarnya nggak harus, tapi kalau memang ada boleh ya, yang pengalaman organisasi atau kekaryaan. Kalau kamu pernah jadi pengurus OSIS tuh, bisa pengurus OSIS, bisa nulis di sini pengalaman organisasi. Pengurus Karang Taruna bisa ya. Pengurus remaja masjid, remaja gereja, itu bisa dituliskan di sini ya. Nah, yang paling penting itu bagian penutupnya ini nih. Demikian daftar riwayat hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Kita bilang dengan sebenar-benarnya karena bisa aja ada orang yang nulis asal-asalan biar kelihatan keren, ditulis SMA-nya di mana dan sebagainya. Nah, kita harus buat kalimat penutup dengan ini dengan sebenar-benarnya. Apabila terdapat kesalahan data dan informasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya di kemudian hari ya. Berarti kalau kamu ngirim data palsu, terus perusahaan yang kamu terima nggak terima, perusahaan yang kamu kerja nggak terima dan kamu akhirnya dipecat gara-gara pemalsuan data, ya itu tetap pertanggungjawaban kamu. Karena itu kirimkan data secara jujur, secara apa adanya ya, tapi semenarik mungkin.
Kalau kamu punya prestasi bisa juga tuh dibuat poin sendiri prestasi, misalnya kamu pernah juara apa, ya tapi juara-juaranya yang bersertifikat ya, juara lomba memasukkan pensil ke dalam botol ya nggak usah lah ya. Tapi kalau lomba nyanyi, lomba apalagi misalnya, lomba yang bersertifikat lah yang ada hadiahnya, ada pialanya. Pak, lomba balap karung di RT saya ada pialanya, terserah dah kalau kamu mau tulis, mau dimasukin juga nggak apa-apa kalau kamu nggak malu ya. Tapi kalau mau menarik boleh lah. Oke, itu aja untuk hari ini materi yang kalian bisa lihat. Jadi kalian saya harap setelah mendengarkan ini kalian tahu apa yang namanya surat lamaran dan apa itu yang namanya daftar riwayat hidup. Ya, untuk tugas seminggu ini saya belum minta kalian buat lamaran pekerjaan deh, biarin. Lamaran pekerjaannya minggu depan. Untuk sekarang saya mau kalian coba membuat ketikan apa namanya daftar riwayat hidup kalian pribadi aja deh, kurikulum vitae kalian tuliskan seperti yang contoh yang saya sajikan, di apa namanya ditulisnya bukan ditulis tangan ya, diketik titik daftar riwayat hidupnya, lalu apa namanya dikirimkan ke bapak melalui WhatsApp. Jadi kirimnya file Word ya, file Word dia, kamu kirimkan filenya file Word, file daftar riwayat hidup kamu sampai saat ini ya datanya ya. Jadi ya alamat sekolahnya apa namanya eh, data pendidikannya ya sampai SMA, dari SD SMP SMA-nya, terus pengalaman kerja organisasi kalau emang nggak ada ya udah strip aja nggak ada gitu ya. Tapi saya mau kalian buat diketikan. Nah, nanti kalian ketikannya itu kalian kirim ke saya buat penilaian, tapi buat kalian pribadi ketikannya itu bisa kalian simpan di handphone kalian. Nah, kelak kalau kalian udah ada peningkatan, kamu bisa edit lagi ya. CV kamu itu bisa kamu edit, misalnya kamu nanti udah mulai kerja di mana, kamu udah lulus dari mana, tapi diedit. Nah, kenapa? Kalau bisa ada di handphone, nah kalau bisa di handphone terus di password lah ya datanya ya, biar nggak bisa diotak-atik orang. Tapi suatu waktu biasanya tuh kamu suka-suka dapat itu tawaran. Nanti kalau kamu udah lulus, udah kuliah, udah kerja lagi ngomong sama temen, terus nanti tiba-tiba temennya ngajakin kamu gabung aja ke perusahaan saya, coba aja kirim CV kamu, nanti siapa tahu perusahaan saya bisa mempertimbangkan kamu. Nah kan kalau kita udah punya data di handphone ya, tinggal kita buka, kita edit-edit, kita kirim ya, daripada kita mesti bikin ulang dari sambil mikir-mikir apa-apa saja yang pernah jadi prestasi kita lagi dan kita gali-gali lagi, tapi kita udah punya datanya, kita tinggal edit aja gitu ya. Oke, jadi tugasmu adalah hari ini membuat CV pribadimu, kamu tik dan kamu kirimkan dalam bentuk file Word ke WhatsApp grup kita ya. Jangan lupa absen di apa namanya di kolom komentar di video YouTube ini, dan kalian tuliskan di situ nama kalian dan kelas ya, kelasnya tulis saja misalnya Anthony Marcelino hashtag 12 IPS SMP Yadika 12 gitu ya. Jadi bisa saya tahu yang IPS yang IPA biar nggak ribet-ribet gitu ya. Oke, itu aja Bapak sampaikan hari ini materinya. Bapak rasa walaupun agak panjang videonya, kalau kalian mau menonton dan menikmatinya dengan baik, saya harap yang saya sajikan bisa kalian mengerti dan kebermanfaatannya ada ya. Jangan jangan diputar aja tapi nggak dipikirkan apa-apanya. Tadi sambil kita jalan menceritakan yang tadi kalian tonton, Bapak sudah mencoba memberikan kalian ininya, kalau materi-materi apa yang akan muncul di ujian nasional. Seandainya ada ujian nasional ya, kan kita nggak tahu kondisi ke depan bagaimana. Atau ujian akhir biasanya materi-materi yang tadi saya sebutkan, penulisan tanggal, penulisan salam pembuka, penulisan pemberian, rincian, tulisan salam penutup, itu semuanya ada dibicarakan di dalam video ini ya. Oke, itu aja, silahkan kalian lakukan tugas kalian, tetap jaga aktivitas kalian aman di rumah,
jangan neko-neko, semoga kita tetap sehat dan kita bisa berkumpul kembali di masa mendatang, di masa-masa setelah pandemi ini berakhir dengan baik ya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih, salam sehat buat kita semua. Bapak tunggu tugas kalian.